Halo dan selamat datang. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Halo semuanya. Apakah Anda sedang bersiap-siap memulai hari, sedang di perjalanan, atau Anda sekedar seseorang yang menganggap bahwa belajar hal baru adalah cara terbaik untuk beristirahat? Anda berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Hari ini kita punya satu misi khusus. Kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam ke dalam konsep trilogi fondasi linguistik Arab, yaitu saraf, nahu, dan i'rab. Ya, 3 pilar utama. Bagi Anda yang mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Arab, ketiga istilah ini pasti sudah jadi makanan sehari-hari ya. Tapi hari ini kita tidak akan sekedar mengulang definisi dasar atau menghafal aturan. Kita akan membedah anatomi ketiganya untuk melihat bagaimana sistem ini mengunci sebuah makna agar tidak bergeser sedikit pun. Tepat. Karena kalau kita bicara tentang tata bahasa, khususnya sistem linguistik Arab, kita sedang melihat salah satu struktur bahasa paling sistematis yang pernah diciptakan manusia. Ini bukan sekumpulan aturan hafalan yang kaku dan membosankan ya. Sebaliknya, ini adalah sebuah sistem yang sangat logis, di mana setiap pilar saling mengunci dan menopang satu sama lain. Saling mengunci? Iya. Sebelum kita bisa memahami bagaimana sebuah pesan atau kalimat bekerja secara utuh, kita benar-benar dituntut untuk mundur selangkah dan melihat bagaimana setiap komponen terkecilnya direkayasa. Oke, mari kita urai hal ini. Coba bayangkan bahasa sebagai sebuah kode arsitektur yang sangat indah. Analogi yang bagus. Sebuah cetak biru bangunan di mana material, struktur, dan proses verifikasinya dipisahkan ke dalam 3 departemen yang berbeda, namun bekerja untuk satu tujuan mutlak, yaitu presisi makna. Presisi. Lah. Jadi kalau kita mengibaratkan bahasa sebagai bangunan, kita harus mulai dari batu batanya kan? Fondasi pertama kita adalah ilmu saraf atau morfologi. Betul. Morfologi. Disinilah kita benar-benar hanya fokus pada kata itu sendiri. Fokusnya murni pada struktur fisik dari sebuah kata, atau yang disebut sebagai zat al-kalimah. Zat al-kalimah ya, secara harfiah itu berarti esensi atau fisik dari kata itu sendiri. Dan ada satu aturan fundamental di sini. Ilmu saraf membedah dan memanipulasi kata ini sebelum masuk ke kalimat. Tepat. Sebelum kata tersebut masuk ke dalam sebuah kalimat. Gini, bayangkan saraf ini sebagai sebuah pabrik manufaktur pembentukan kata. Oke, pabrik manufaktur. Ya, pabrik ini tidak peduli di mana kata itu nantinya akan diletakkan. Tugas utamanya adalah memproses bahan mentah menjadi bentuk-bentuk spesifik yang siap pakai. Melihat saraf sebagai entitas yang mandiri sebelum kalimat terbentuk, berarti ilmu ini memanipulasi ruang dan waktu dari kata itu sendiri ya? Sangat presisi ya. Maksud saya ia mengubah masa lampau ke masa kini, atau mengubah kuantitas kata benda dari tunggal ke jamak, tanpa perlu mempedulikan konteks kalimatnya nanti seperti apa. Tepat sekali. Saraf mengendalikan mesin modifikasinya dengan sangat-sangat presisi. Berikan pabrik ini sebuah kata kerja masa lampau, ia punya mekanisme internal untuk merakit ulang huruf-hurufnya menjadi kata kerja masa kini. Masukkan sebuah kata kerja, ia bisa mengekstraknya menjadi sebuah kata benda yang menunjukkan pelaku atau alat. Bahkan, ada proses spesifik seperti tasghir. Tasghir. Iya, yaitu proses pengecilan kata. Nah, tasghir ini contoh yang sangat menarik ya. Daripada kita repot-repot menambahkan kata sifat kecil di belakang sebuah kata, misalnya dari buku menjadi buku kecil, pabrik saraf ini punya cetakan khusus yang langsung merombak struktur fisik kata dasarnya. Langsung mengubah cetakannya. Betul. Hasilnya adalah satu kata tunggal yang secara inheren sudah mengandung makna kecil. Ini adalah tingkat efisiensi kompresi data yang luar biasa di tingkat kata. Sangat efisien. Tapi, di balik semua kecanggihan modifikasi ini, ada satu garis batas yang sangat tegas. Dan ini krusial untuk dipahami oleh Anda yang sedang menyimak. Apa itu batasnya? Meskipun saraf ini ibarat pabrik manufaktur super canggih yang bisa mengubah waktu, jumlah, atau skala, ia sama sekali buta terhadap harokat akhir atau vokal akhir dari sebuah kata. Maksudnya, pabrik ini tidak mendesain bagaimana ujung kata itu berinteraksi dengan kata lain? Sama sekali tidak. Perubahan harokat akhir itu biasanya terjadi akibat posisi kata di dalam sebuah kalimat. Apakah dia menjadi subjek, objek, dan sebagainya.
Oh, oke. Saraf menutup mata terhadap hal itu. Ranah saraf itu murni 100% hanya pada bentuk fisik internal kata tersebut saat ia berdiri sendiri, terisolasi dari dunia luar. Menarik. Kalau kita kembali ke analogi arsitektur tadi, pabrik saraf ini memproduksi batu bata. Ya, hanya batanya. Ada bata untuk dinding, bata untuk pilar, ada yang besar, ada yang kecil karena tasgir tadi kan. Saraf memastikan bentuk batunya sempurna dan solid. Solid. Tapi saraf tidak peduli apakah bata itu nantinya akan diletakkan di lantai bawah sebagai penopang atau di atap sebagai hiasan. Urusan posisi dan letak itu sama sekali di luar yurisdiksi mereka. Analogi yang sangat pas. Saraf mendikti wujudnya, tapi bukan kedudukannya. Ketika batu bata itu sudah selesai diproduksi dan dikirim keluar dari pabrik, tugas saraf selesai. Jadi apa arti dari semua ini? Pabrik saraf sudah menghasilkan ribuan kata dengan bentuk fisik yang sempurna. Tapi sekumpulan batu bata yang ditumpuk begitu saja kan belum bisa disebut rumah. Pasti akan roboh. Iya, pasti ada momen kekacauan kalau kata-kata ini dibiarkan berserakan tanpa aturan pengikat. Disitulah kita butuh semacam arsitek atau cetak biru yang membawa kita ke fondasi kedua kita, yaitu ilmu nahu atau sintaksis. Hal yang paling menarik di sini adalah ketika kata-kata itu keluar dari isolasi saraf dan mulai berinteraksi satu sama lain, hukum alamnya berubah total. Berubah total bagaimana? Disinilah ilmu nahu mengambil alih. Nahu adalah kumpulan prinsip, kaidah, dan undang-undang teoretis. Fungsinya spesifik, yaitu menetapkan keadaan akhir dari kata-kata tersebut ketika mereka sudah dirangkai menjadi sebuah kalimat utuh, atau yang disebut sebagai tarkib. Tarkib. Jadi ini adalah fase konstruksi ya. Betul, konstruksi. Kata-kata mulai dijajarkan, dihubungkan, dan dirangkai. Di fase ini kita tidak lagi melihat kata sebagai individu yang egois, melainkan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Benar. Fokus nahu adalah pada dinamika hubungan antar kata di dalam susunan tarkib tersebut. Ketika kata A berdiri berdampingan dengan kata B, siapa yang mendominasi, siapa yang dipengaruhi. Nahu yang memutuskannya. Ya, nahu memetakan hukum-hukum baku untuk interaksi ini, dan salah satu peran paling fundamental dari nahu adalah memilah kata-kata ini ke dalam dua status utama berdasarkan ujung atau harakat akhirnya. Nahu menentukan apakah sebuah kata itu sifatnya mu'rob atau mabni. Mari kita perjelas bagian ini untuk pendengar. Mu'rob berarti kata tersebut fleksibel kan? Akhirannya bisa berubah-ubah menyesuaikan posisinya di kalimat. Iya, dia dinamis. Sedangkan mabni berarti kata itu permanen, kaku, akhirannya terkunci mati bagaimanapun situasinya. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah bahasa yang begitu dinamis membutuhkan kata-kata yang mabni atau kaku ini? Karena setiap struktur yang kokoh membutuhkan titik tumpu yang tidak bergerak. Kata-kata mabni, seperti kata ganti atau kata penghubung, berfungsi sebagai pasak atau jangkar dalam kalimat. Ah, sebagai jangkar. Betul, mereka menstabilkan struktur. Sementara itu, kata-kata mu'rab adalah elemen dinamis yang bertugas membawa nuansa makna yang terus bergerak. Perubahan harokat di ujung kata mu'rab inilah yang memberitahu kita, hey, saya sekarang sedang menjadi subjek, atau sekarang saya menjadi objek. Ini membuat tata bahasa tidak terasa seperti tebakan yang abstrak ya, melainkan sebuah sistem berbasis logika deduktif. Ada premis dan syarat yang sangat ketat. Memang, tingkat presisinya nyaris seperti matematika. Mari kita ambil satu contoh kaidah spesifik dari nahu untuk melihat bagaimana undang-undang ini bekerja. Boleh? Kaidahnya berbunyi, setiap kata yang menunjukkan pelaku perbuatan, maka ia adalah fa'il atau subjek, dan hukumnya adalah marfu atau rofa. Sebentar, mari kita resapi kalimat itu. Setiap kata yang menunjukkan pelaku perbuatan, maka ia adalah subjek, dan hukumnya adalah rafa. Ini murni sebuah rumus pasti. Sama seperti matematika. Ya, kalau di matematika kita punya jika A maka B, di nahu kita punya jika kata itu pelaku, maka statusnya rofa. Tidak ada ruang untuk interpretasi atau tawar-menawar, hukum sebab akibatnya terkunci. Sangat matematis. Dan ini menyelesaikan banyak sekali potensi ambiguitas yang sering terjadi di bahasa lain. Di beberapa bahasa, urutan kata menentukan makna kan? Betul, subjek predikat objek. Kalau urutannya diubah, maknanya hancur. Tapi dalam sistem nahwu,
Karena hukumnya sudah mengunci posisi dengan harokat akhir, yaitu rofa untuk pelaku, Anda bisa membolak-balik urutan kata dalam kalimat dan maknanya akan tetap bertahan. Luar biasa. Karena tanda penunjuk pelakunya melekat pada ujung kata tersebut secara teoretis. Oke, jadi kita punya sorof sebagai pabrik manufaktur pembentuk fisik kata, lalu kita punya nahu sebagai buku undang-undang teoretis atau cetak biru matematis yang mengatur posisi dan status akhir kata dalam tarkib atau kalimat. Betul. Sampai di titik ini, semuanya terdengar sempurna. Tapi, disinilah hal ini menjadi sangat menarik, karena kita dihadapkan pada satu kesalahpahaman masif yang sering dibicarakan orang yang kemudian memaksa kita masuk ke pilar ketiga, yaitu ilmu i'rab. Iya, kesalahpahaman ini sangat luas. Banyak pembelajar, bahkan yang sudah cukup lama bersinggungan dengan bahasa Arab, menganggap bahwa i'rab itu adalah bagian dari nahu. Sering disamakan? Atau lebih parah lagi, menganggap i'rab dan nahwu adalah dua kata yang bersinonim. Padahal secara fungsional dan filosofis, keduanya memiliki perbedaan yang sangat spesifik dan esensial. Sebenarnya saya bisa mengerti kenapa orang sering mencampur adukannya ya. Keduanya sama-sama berurusan dengan harokat akhir kata di dalam kalimat. Sekilas memang terlihat sama. Tapi, pemisahan menjadi fondasi kedua, yaitu nahwu, dan fondasi ketiga, yaitu i'rab, ini pasti punya alasan logis. Apa garis pemisah utamanya? Garis pemisahnya adalah jarak antara teori dan praktek. Teori dan praktek. Ya, jika ilmu nahwu adalah buku undang-undangnya, seperti rumus matematis atau cetak biru yang kita bahas tadi, maka ilmu i'rab adalah praktek penerapannya di lapangan. Eksekusinya. Betul. I'rab bukanlah sebuah teori pasif. Ia adalah sebuah tindakan. Ia adalah proses analitis yang aktif ketika Anda berhadapan dengan kalimat yang nyata, menetapkan status gramatikal dari setiap kata yang Anda baca, dan memverifikasi kebenarannya berdasarkan syarat-syarat teoritis dari nahwu tadi. Berarti i'rab ini bisa dibilang sebagai sebuah proses investigasi ya? Investigasi aktif. Kalau nahwu itu pasif tertulis di buku, i'rab adalah kata kerja di mana kita secara sadar membedah kalimat tersebut, melihat posisi setiap kata, lalu mencocokkannya dengan buku undang-undang nahwu. Tepat. I'rab adalah aktivitas membuktikan bahwa undang-undang nahwu itu benar-benar bekerja pada kalimat yang ada di hadapan Anda. Untuk mempermudah pemahaman tentang garis batas ini, ada satu analogi yang sangat fundamental dan berlian di materi sumber Hita. Analogi apa itu? Analogi ini menggunakan alat ukur fisik. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Analogi timbangan. Iya, betul sekali. Ini adalah salah satu cara paling elegan untuk memisahkan nahwu dan i'rab. Coba kita bedah analogi ini karena ini benar-benar menjernihkan segalanya. Gini, bayangkan Anda sedang berada di pasar dan ada sebuah timbangan tradisional beserta anak timbangannya. Ilmu nahwu itu diibaratkan seperti timbangan dan anak timbangannya. Oke, timbangan dan anak timbangannya. Ukuran anak timbangan itu sudah pasti, mutlak, baku, dan tetap. 1 kilogram ya akan selalu 1 kilogram. Anak timbangan inilah yang merepresentasikan kaidah baku nahwu, seperti hukum pelaku pasti rafa tadi. Timbangannya tidak akan pernah berubah. Benar, timbangan itu absolut. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu i'rab? Ilmu i'rab diibaratkan sebagai barang dagangan, misalnya apel atau beras, yang sedang diletakkan di atas timbangan tersebut. Oh, saya paham. Tindakan menimbang barang dagangan untuk mengetahui ukuran pastinya, itulah i'rab. Analogi timbangan ini masuk akal dan sangat visual ya. Nahwu adalah alat pengukurnya, i'rab adalah proses menimbangnya. Ya, prosesnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau nahwu adalah timbangan yang ukurannya sudah mutlak dan presisi, mengapa orang masih sering kebingungan atau salah saat melakukan i'rab di lapangan? Apakah karena barang dagangannya yang terlalu rumit? Atau karena proses menimbangnya yang butuh keahlian khusus? Pertanyaan yang sangat kritis. Jawabannya ada pada interaksi antara alat dan penggunanya. Timbangannya, yaitu nahwu, mungkin sempurna. Tapi apel-apel atau kata-kata yang jadi barang dagangannya datang dalam berbagai bentuk, variasi, dan kompleksitas dari pabrik saraf tadi. Dari pabrik saraf tadi? Betul, Anda punya kata benda tunggal, jamak tidak beraturan, kata-kata yang bentuk akhirnya tersembunyi.
Proses meletakkan kata yang kompleks ini ke atas timbangan Nahu dan kemudian mengkalibrasinya untuk membaca berat yang akurat, itulah letak tantangan i'rab. I'rab menuntut Anda untuk sangat sadar akan apa yang sedang Anda timbang. Jadi i'rab adalah eksekusi nyata. Anda tidak bisa menimbang barang dagangan, yakni melakukan i'rab kalau Anda tidak punya timbangannya. Tidak mungkin bisa. Dan sebaliknya, timbangan nahwu yang super presisi itu hanya akan jadi besi tua yang berdebu di sudut pasar kalau tidak pernah ada barang yang diletakkan di atasnya. Teori tanpa praktek itu mati, praktek tanpa teori itu buta. Kesimpulan yang sangat akurat. Keduanya berbeda secara ontologis. Yang satu adalah alat penakar kebenaran, yang satu adalah proses mengeksekusi kebenaran. Tetapi secara fungsional, mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Saling membutuhkan. Tanpa i'rab, Nahu hanya berhenti sebagai wacana teoretis. Sangat memuaskan bisa melihat bagaimana potongan-potongan puzzle ini menyatu. Kita sudah menelusuri banyak sekali lapisan teknis dan filosofis hari ini. Lumayan dalam ya? Betul. Mari kita lakukan rekapitulasi cepat untuk Anda agar arsitektur dari bahasa ini benar-benar tergambar jelas di kepala. Silahkan. Pertama, kita punya sorf. Ini adalah pabrik manufaktur. Ilmu ini murni mengkaji bentuk fisik, zat al-kalimah, memodifikasi ruang dan waktu dari kata itu sendiri tanpa pernah peduli posisinya dalam kalimat. Tepat. Kedua, kita punya nahu. Ini adalah timbangan mutlaknya. Buku undang-undang yang berisi aturan teoretis, rumus matematis tentang bagaimana kata-kata berinteraksi, dan hukum apa yang mengikat akhir kata di dalam sebuah kalimat. Dan ketiga kita punya i'rab. Ini adalah proses menimbangnya. Sebuah tindakan investigasi aktif menganalisis kata per kata secara nyata di lapangan untuk memverifikasi kedudukannya menggunakan alat ukur nahu tadi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, apa yang benar-benar ditawarkan oleh trilogi, saraf, nahu, dan i'rab ini bukanlah sekedar seperangkat aturan untuk berbicara dengan benar. Lalu apa dampaknya? Ini adalah sebuah mahakarya tentang presisi logika manusia. Sistem ini dibangun dengan memisahkan bentuk fisik esensial, yaitu saraf, hukum struktural teoretis, yaitu nahu, dan verifikasi praktis di lapangan melalui i'rab. Tanpa pemahaman tentang batas-batas spesifik dari ketiga wilayah ini, kita tidak akan pernah bisa mengapresiasi kejelasan absolut yang berusaha dilindungi oleh bahasa ini. Kejelasan absolut. Ya, lapisan-lapisan ini diciptakan semata-mata untuk membunuh ambiguitas dan mencegah terjadinya kerancuan makna. Membunuh ambiguitas, itu poin yang sangat kuat. Dengan syaraf, nahu, dan i'rab yang bekerja harmonis, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk tebak-tebakan tentang apa maksud sebenarnya dari sebuah kalimat. Semuanya terukur. Tepat, semuanya sangat terukur secara objektif. Namun, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Oh, menarik. Apa itu? Jika kita sepakat bahwa sistem ini dirancang dengan presisi matematis untuk menjaga makna, jika nahu adalah timbangan hukum yang tidak pernah berbohong, dan i'rab adalah tindakan mencari kepastian makna dari kata yang ditimbang, apa yang terjadi ketika sang penimbang, dalam hal ini pembaca kalimat tersebut, melakukan satu kesalahan kalibrasi kecil? Oh, wow. Bukankah satu kelalaian kecil saja saat melakukan i'rab, misalnya salah membaca satu harokat akhir yang seharusnya menandakan subjek, lalu malah dibaca sebagai objek? Itu tidak hanya membuat bacaannya terdengar sumbang, tapi merombak total struktur realitas dari pesan tersebut. Itu fatal sekali. Betul, sebuah kesalahan kecil di ujung kata bisa mengubah siapa yang menolong dan siapa yang ditolong, mengubah fakta sejarah, atau bahkan membalikkan kebenaran itu sendiri. Wow, itu adalah sudut pandang yang sangat menakutkan sekaligus mempesona. Alatnya sempurna, timbangannya presisi, pabrik cetaknya luar biasa, tapi pada akhirnya alat itu digunakan oleh manusia. Manusia adalah variabelnya. Manusia yang melakukan proses investigasi i'rab, manusia yang membaca timbangan itu. Dan ini meninggalkan satu pemikiran yang sangat mendalam bagi Anda untuk direnungkan hari ini. Betapa rapuh sekaligus kokohnya sebuah kebenaran makna. Sangat rapuh sekaligus kokoh. Seluruh fakta, seluruh realitas di dalam sebuah teks rupanya bisa sepenuhnya bergantung, bertahan, atau hancur berantakan hanya karena satu garis vokal kecil di akhir sebuah kata yang keliru ditimbang. Memang begitulah kekuatannya. Kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah ikut serta membedah konsep yang luar biasa ini bersama kami.
Karena pada akhirnya, menyelami cara kerja bahasa bukanlah sekedar belajar tentang huruf dan tata bunyi. Ini adalah proses memahami bagaimana peradaban manusia menyusun logika, membangun hukum sebab akibat, dan berusaha mati-matian menjaga keutuhan sebuah realitas agar tidak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.